Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang satuan makhluk hidup dan interaksi antar komponen ekosistem. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem meliputi individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok. Populasi merupakan kumpulan beberapa individu pada suatu wilayah. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang menempati wilayah tertentu secara bersama-sama. Kita lanjut ke interaksi antar komponen ekosistem. Ada dua. Yang pertama, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Yaitu yang pertama, keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus, sehingga kesuburan tanah akan selalu terjaga. Yang kedua, kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Jika tanah mengandung cukup air, tumbuhan akan tumbuh subur. Interaksi antar komponen ekosistem yang kedua yaitu interaksi antar komponen biotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kita bahas dulu yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan jenis interaksi untuk bertahan hidup, misalnya bersaing untuk mendapatkan makanan. Kompetisi ada dua, yaitu kompetisi intraspesifik. Terjadi antara individu dalam satu spesies. Contohnya, dua harimau saat memperebutkan mangsanya. Kompetisi yang kedua yaitu kompetisi interspesifik. Terjadi antara individu berbeda spesies. Contohnya, beberapa jenis burung di hutan yang memangsa jenis serangga yang sama. Kompetisi ini dapat mengakibatkan kematian atau migrasi. Interaksi yang kedua, predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi makan dan dimakan ketika suatu spesies memangsa spesies yang lain. Contohnya, harimau memakan rusa. Harimau adalah predator, rusa merupakan mangsa. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. Simbiosis terbagi menjadi 4. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, lebah dan bunga.
Lebah diuntungkan karena memperoleh makanan berupa nektar. Bunga juga diuntungkan karena membantu proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua, simbiosis komensalisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan spesies yang lain, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora memperoleh keuntungan karena mendapatkan sisa makanan ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga, simbiosis parasitisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan atau parasit, dan spesies yang lain dirugikan atau inang. Parasit dibedakan menjadi dua. Yang pertama, endoparasit, yaitu organisme yang hidup di dalam tubuh inangnya. Contohnya cacing pita yang hidup di usus manusia. Parasit yang kedua, ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di permukaan tubuh inangnya. Contohnya, benalu yang menempel pada batang pohon mangga. Simbiosis yang keempat, simbiosis amensalisme. Terjadi pada dua organisme berbeda spesies yang saling berinteraksi. Satu spesies dirugikan, spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, rumput teki tumbuh dengan tanaman budidaya. Rumput teki dapat mengeluarkan racun dari akarnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Itulah tadi mengenai satuan makhluk hidup dan interaksi dalam ekosistem. Nah, teman-teman, selamat belajar. Namun sebelum itu, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu.